Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi, sepertinya ibu-ibu yang di dalam musola ini kurang semangat ya. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Camat Kecamatan Sintang, Ibu Dr. Anda Siti Musrikah MSI beserta Forkompincam yang hadir pada malam hari ini. Yang kami hormati Lurah Kelurahan Kapuas Kanan Hulu KKU Kecamatan Sintang atau yang mewakili. Yang kami hormati Rois Syuriah PCNU Kabupaten Sintang, Bapak Dr. Andes Edi Sunario, yang mana beliau sedang di dalam perjalanan. Yang kami hormati Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sintang, Bapak Kiai Saiful Anam SPDI, yang mana beliau juga sedang dalam perjalanan menuju lokasi tempat acara ini. Yang kami hormati Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sintang, Bapak Ustadz Khadirin Sirajuddin SHI beserta seluruh pengurus PCNU Kabupaten Sintang, pengurus Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sintang beserta Badan Otonom Nahdlatul Ulama Kabupaten Sintang yang hadir pada malam hari ini, yang mana malam hari ini juga hadir Kasat Korcap Banser Kabupaten Sintang. Yang kami hormati para alim ulama, para ustadz, para ustazah, bapak ibu, tamu undangan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, serta adik-adikku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas rahmat dan kasih sayang Allah sehingga pada malam hari ini kita masih dapat berkumpul dalam acara pengajian rutinan Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sintang. Ini adalah pengajian rutin yang ketiga Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama, yang mana pada malam hari ini bertempat di Surau Al-Barokah, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, yang mana pada malam hari ini pengajian rutinan mengambil tema meneguhkan kemandirian Nahdlatul Ulama dalam membentuk umat yang lebih baik. Perlu kami sampaikan kepada Ibu Camat bahwa kegiatan ini insya Allah akan rutin dan istiqomah dilaksanakan oleh Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sintang, yang mana pengajian rutin ini akan dilaksanakan berpindah-pindah tempat, Pak, Bu, sesuai nanti siapa tuan rumah yang siap. Mungkin Ibu Camat ingin ikut kegiatan rutinan setiap 2 minggu sekali, boleh, Bu, ya. Selawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita yang senantiasa berselawat kepada beliau, kelak di akhirul zaman senantiasa mendapatkan syafaat dan pertolongan beliau. Amin, amin, ya robbal alamin. Bapak Ibu, tamu undangan yang dirahmati Allah, serta Ibu Camat yang kami hormati. Adapun susunan acara kita pada malam hari ini adalah yang pertama pembukaan, kedua mahallul qiyam, 3 sambutan-sambutan, 4 tausiah, 5 sambutan,
dari Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama, 6 doa, dan yang terakhir penutup. Ibu camat yang kami hormati serta Bapak Ibu tamu undangan yang dirahmati Allah, mari kita buka acara kita pada malam hari ini bersama-sama dengan membaca ulumul kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan dengan pembacaan suratul Fatihah, acara kita pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Acara yang selanjutnya yaitu Mahalul Qiyam yang akan dibawakan oleh grup Salawat Al-Ihsan. Kepada grup Salawat Al-Ihsan kami persilahkan. Wabarakatuh. Guna penghormatan Mahalul Qiyam, untuk itu kepada para hadirin diharapkan untuk berdiri sejenak. Kita bersama-sama membaca sholawat. Semua yang hadir dimohon untuk semua berdiri. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika Salam
Terima kasih kepada grup Selawat Al-Ihsan memimpin pembaca. Mudah-mudahan kita yang senantiasa berselawat kepada baginda Rasulullah kelak di akhir zaman mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau. Amin amin ya robbal alamin. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia Pelaksana
Kepada Bapak Rianto dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayah kepada kita semua. Ya, pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan waktu untuk dapat berkumpul bersama ya dalam suatu majelis. Alhamdulillah, di sini sudah hadir yang Al-Mukarram Bapak Kiai Saiful Anam SPDI. Saya hormati juga Bapak Sirajuddin selaku Ketua LBNU Kabupaten Sintang, Bapak Dr. Andes Edi Sunaryo, Rais Suriah PCNU Kabupaten Sintang. Yang saya hormati seluruh ustadz ya, dan ustazah yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama-tama kami ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran dan kerana panjenengan semua bisa duduk bersama ya di Serambi Surau Al Barokah ya. Alhamdulillah, dengan cuaca yang sangat mendukung pada malam hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam acara rutinan pengajian rutin ya LBNU Kabupaten Sintang. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Saiful Anam, Bapak Edi Sartono, Edi Sunaryo, ada dua Edi ya. Dua-duanya di Puspawaja, maaf. Para ustadz, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak dan Ibu hadirin yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Dan Pak Saiful Anam. Saya berbahagia bisa berdiri di sini, walaupun kita sudah sering bertemu dalam berbagai acara, Puspawaja dan lain-lain. Juga kemarin acara yang di pesantren juga, alhamdulillah bisa hadir. Kenapa saya merasa berbahagia bisa hadir di sini? Bapak dan Ibu warga Jalan Padat Karya RT 8 RW 05 02. Bapak RW 06. 06, tadi di papan 02. Belum diganti. Oh, belum diganti. Berarti tidak salah saya. Sebenarnya pada awal-awal saya dilantik kemarin, ini Bapak dan Ibu warga Merano sudah kenal kan dengan saya? Sudah, Bu. Sudah. 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 Sudah ingin hadir ke sini Pak, cuma begitu dilantik berkemas rumahnya adalah kantor camat di Dera Kopit. Di Dera Kopit akhirnya, mungkin saya terlalu dekat dengan ini ya, kan di belakang saya. Di Dera Kopit akhirnya schedule untuk silaturahmi ke desa kelurahan sampai ke RT tertunda. Namun alhamdulillah akhir bulan Agustus kemarin saya sudah melunasi niat saya, sudah berkeliling 16 kelurahan 13 desa, baru induknya Pak. Jadi hari ini bisa masuk ke RT-RT. Tahun 90 yang lalu saya sudah pernah Pak datang ke wilayah ini, namun sekarang sudah banyak berubah. Pada saat saya PKL di Kecamatan Sintang, tahun 92 juga saya masuk ke sini. Pada saat saya bekerja di kantor camat Sintang, saya sudah pernah melakukan pembinaan ke wilayah ini.
Dan hari ini alhamdulillah saya bisa hadir kembali ke sini, bisa berdiri di antara Bapak dan Ibu warga kami. Mungkin ada yang satu kampung dengan saya yang ada di sini. Ada yang dari Tulungagung, Pak? Ada. Kebetulan saya dilahirkan 51 tahun yang lalu di Tulungagung, Pak. Tapi dari usia saya 42 tahun saya sudah besar di Kalimantan Barat. Jadi seperti disampaikan Pak Saiful Anam tadi, di mana bumi diinjak, di situ langit dijunjung. Di mana kita menyampaikan dakwah ini, kami berterima kasih kepada Nahdlatul Ulama. Benar, apa yang saya ikuti selama ini rasanya lebih enjoy, lebih enak, tidak membeda-bedakan kamu suku apa, kamu agama apa, kamu kastanya apa, kamu derajatnya seperti apa, tidak ada itu di NU. Karena saya sering mengikuti itu, walaupun saya bukan anggota NU, tetapi lebih enjoy dan lebih enak, Pak. Oh, anggota. Ya, yang pasti berterima kasih dengan kegiatan seperti ini. Jadi kita mendidik anak-anak kita menjadi manusia Indonesia yang cerdas. Cerdas tidak hanya pandai IQ-nya saja, tetapi EQ-nya dan SQ-nya. Disinilah peranan Intak untuk mendidik karakter anak-anak kita yang ada di sini. Di sini masih banyak anak-anak kecil yang sedang tumbuh. Tadi kami begitu datang, melihat lari sana lari sini, rasanya kok kayak di kampung kita di Jawa lagi ya. Karena sudah jarang Pak bisa melihat seperti itu. Ternyata tadi masih banyak anak-anak yang umurnya bertingkat-tingkat. Sekarang sudah hilang, tidak ada lagi sini. Atau sudah ke belakang. Jadi saya berbahagia bisa ada di sini. Mudah-mudahan tidak sekali ini saja. Nanti ada acara yang lain. Kemarin ada info Pak, di sini akan ada acara. Acara apa? Saya bilang Pak Lurah, acaranya pengajian. Oh udah, saya boleh ikut aja. Karena kesempatan kita bertemu dengan warga pada seperti ini. Kalau kita hanya sengaja datang mengumpulkan warga itu sulit Pak. Kesibukannya kan bermasalah. Mungkin di antara Bapak dan Ibu ada yang ketemu saya di Pasar Tumpah. Nah, sekarang kita berkumpul untuk menggali ilmu sambil bersilaturahmi. Karena bersilaturahmi itu menambah rezeki kita dan menambah umur panjang kita. Mau nggak Bapak dan Ibu umurnya panjang? Mau. Tapi umur yang panjang dan sehat. Kalau umur panjang tapi misalkan orang, jangan berdoa seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi kita tetap berdoa mendapatkan umur yang panjang, dilimpahi kesehatan sampai menjelang ajal kita. Itu yang kita selalu doakan. Amin. Makanya kita COVID belum berlalu, dan hari ini saudara kita walaupun tidak seiman dengan kita, hari ini 5 orang kita positif. Dari 3.806 yang ada di Indonesia hanya warga Sintang. Mudah-mudahan mereka cepat kembali sembuh dan mudah-mudahan tidak bertambah, karena ini sedang di tracing, sedang ditelusuri kontaknya. Mudah tidak bertambah, cukup yang 5 dan segera membaik. Dan saya pesan ke anak-anak warga di sini, kita tidak boleh takut dengan COVID, tapi tidak boleh juga sok berani, tidak boleh juga sembrono, karena barang itu tidak kelihatan. COVID tidak mengenal agama, tidak mengenal suku, tidak mengenal kaya, tidak mengenal miskin, tidak mengenal strata kita, karena COVID itu tidak bisa dilihat. Jadi saya selaku camat Sintang yang akan merasa sedih jika mendengar warganya ada yang positif. Saya selalu berpesan bahwa jaga kita, diri kita, keluarga kita. Karena kalau bukan kita yang menjaga, orang sembrono bisa mengenai kita. Karena COVID itu menularnya melalui droplet. Sebenarnya kita tadi tidak mau ekspos, cuma sudah terekspos di provinsi. Jadi tidak boleh lagi ditutupi. Dan kalau kita selalu tutupi, takutnya dianggap aman-aman saja. Tetapi kita belum aman. Dan marilah
dengan pengajian ini kita berdoa bersama semoga lalu dari bumi Indonesia supaya perekonomian kita bisa stabil kembali, supaya kita tidak menuju resesi. Semuanya kita bantu doa dan dengan upaya kita untuk mencegah dan menjaga diri kita dan keluarga kita. Amin. Saya tidak akan berpanjang lebar karena di sini kita mengkaji ilmu agama. Mudah-mudahan dengan siraman rohani, dengan siraman tausiah nanti dapat memberikan manfaat buat kita semua, menjadikan bekal apa yang kita belum tahu menjadi tahu. Karena semakin kita banyak belajar, sebenarnya semakin banyak kita tidak tahu. Benar tidak Pak Edi? Saya mendapat pengalaman itu memang mempraktekkan sendiri. Semakin saya keluar jauh, semakin kecil kita. Semakin kita pergi jauh ke dunia yang berbeda, ternyata kita belum yang terbaik, belum yang terpintar, belum yang selanjutnya. Masih ada dunia yang luas, masih banyak orang yang lebih pintar dari kita. Makanya melalui pengajian ini kita menimba ilmu, menambah manfaat, menambah barokah. Semoga kehidupan kita semakin baik, perekonomian kita semakin berjalan baik, COVID segera pergi dari Sintang khususnya dan Indonesia pada umumnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, wabil khusus Profesor Suriah Bapak Dr. Andes Edi Sunaryo beserta jajarannya, seluruh pengurus PCNU Kabupaten Sintang yang berkesempatan hadir pada malam hari ini, Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sintang, paling jauh nih Ustadz Sirajuddin dari Imparu. Mudah-mudahan Allah membalas dengan sebaik-baik balasan, amin. Para asatid, para ulama, ustadz-ustadz yang tergabung di Lembaga Dakwah NU, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama di lingkungan Blok M ya. Oh iya. Oh ya. M-nya itu Merano ya. Ibu Camat dan Pak dan Bu Lurah, Pak Lurah yang kami hormati, pemangku musola apa ini? Al-Mubarakah, muslimin muslimat, jamaah sholawat Al-Ihsan, bapak-bapak sekalian, alhamdulillah ini adalah acara rutinan LDNU yang ketiga yang saya tidak menyangka disiapkan. Katanya sederhana, tapi bagi kami luar biasa ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan berkah rahmat di sini pada malam hari ini, amin. NU Nahdlatul Ulama, dalam hal ini LDNU, memang ini adalah lembaga, salah satu lembaga NU yang bergerak di bidang dakwah, yang ini memang harus menggarap bukan hanya di Merano ini, tapi di seluruh kawasan Kabupaten Sintang, termasuk di daerah-daerah mu'alaf. Dan alhamdulillah di pertemuan ketiga ini kita bertempat di Merano. Mudah-mudahan
Ini merupakan pertanda baik bagi daerah sini. Amin Allahumma amin. Kemudian dakwah NU itu insya Allah lebih enjoy karena kita mengikuti Wali Songo. Nah di sini ada tulis Wali Songo, Pak Dola ini. Wali Songo adalah satu gerakan dakwah yang sangat familiar dan bisa bercampur dengan tradisi apapun, yang penting tidak melanggar syariat Islam. Maka kalau mungkin zaman dulu 3 hari itu diisi dengan sajen, mantra-mantra dan sebagainya. Sajen mantranya dihilangkan, kemudian diisi dengan baca Quran, doakan orang mati. Dan itulah model dakwah Wali Songo. Alhamdulillah, insya Allah saya yakin dan semua pengurus NU yakin bahwa di Sintang ini yang paling cocok di NU. Karena apa? Karena pluralisme, heterogen, ya, keanekaragaman, banyak aneka ragam budaya, aneka ragam suku dan lain sebagainya. Ini kalau kita ikuti model Wali Songo, insya Allah cocok. Maka kami sangat senang ketika diundang oleh jamaah dari Merano ini, dan ini merupakan kehormatan bagi kami. Kalau tidak boleh disebut blok M ya nggak apa-apa. Kemudian insya Allah lembaga dakwah ini akan terus keliling. Nggak tahu besok ini insya Allah dinenak kepada jamaah dari Merano ya, kalau bisa ikut untuk 2 minggu ke depan di Merano. Karena dinenak insya Allah NU akan tetap memegang, karena menurut ulama NU ini sebenarnya NU ini realnya sudah jelas. Real NU sudah jelas, kita tinggal menjalani, yaitu ikut Madzhab 4, kemudian tauhidnya ikut Al-Asy'ari dan Al-Maturidi, kemudian tasawufnya ikut Imam Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi, kemudian NU tetap akan setia kepada NKRI. Maka ada PBNU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, kemudian NKRI, U-nya adalah UUD 45. Saya kira ini yang dapat kami sampaikan selaku Ketua PCNU. Kami sangat berterima kasih kepada seluruh muslimin muslimat, nahdiyin nahdiyat di wilayah Merano ini yang telah mengadakan acara ini. Mudah-mudahan terus akan bergabung dengan NU. Insya Allah kalau bergabung dengan NU, bergabung dengan barisan Mbah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang tidak diragukan kealimannya, tidak ada kesetiaannya kepada NKRI, dan selalu hubbul waton minal iman. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang bapak-bapaknya kurang semangat, kalau Ustaz Rizky tadi ibu-ibunya kurang semangat. Bisa dijawab salam satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gusti Allah itu Maha Esa. Kalau 2 itu baru genap, maka sunnahnya itu 3. Kalau istri sunnahnya 4, tak baru lulung. Jawab salam saya sekali lagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Bareng-bareng Bapak Ibu. La hawla wa la quwata illa billah. La hawla wa la quwata illa billah. Nama ba'du. Hadaratul muhtaramin, para alim, para ulama, wabil khusus bapak kita semuanya, orang tua kita, Rois Kuliah PCNU Kabupaten Sintang, Bapak Dr. Andes Edi Sunaryo. Yang kami hormati Ketua Tansidiah PCNU Kabupaten Sintang, Bapak Kiai Saiful Anam SPDI,
sekaligus juga selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Iman Modern Al-Iman Kebilian. Yang saya hormati, alhamdulillah pada malam hari ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbahagialah masyarakat Merano karena 3 kali keliling pengajian LPNU pada malam hari ini pengurusnya lengkap. Ini luar biasa ini. Saudara saya, orang tua saya, abang saya, Bang Homen Wahab, alhamdulillah hadir di majelis ini. Jadi lama tidak turun ini. Makanya mudah-mudahan. Oh, Pak Nur Wahid ya. Mana ini Pak Kiai Nur Wahid? Menurut saya Pak, tadi yang berdiri di sini ini wakil suriah sebetulnya. Beliau wakilnya Pak Edi Sunario Budamat, tapi beliau memang agak-agak jagat begitulah. Makanya suka menyendiri begitu, tidak apa-apa. Nah, beliau alhamdulillah hadir tadi, tapi mungkin sedang nyepi ngopi barangkali. Jadi ini adalah pengajian yang dihadiri pengurus NU terlengkap di Kabupaten Sintang. Alhamdulillah. Yang selanjutnya saya mau kalah dengan Ustaz Rizky. Beliau masih muda Pak, saya sudah tua. Yang saya hormati Bu Camat Kecamatan Sintang yang saya hormati, sekaligus juga informasi ini saya sambil-sambil. Bu Camat, perlu diketahui bahwa pengajian lembaga dakwah Nahdlatul Ulama ini dalam rangka untuk menyebarkan Islam yang ramah, bisa bergaul, bisa berkomunikasi dengan siapapun, bisa berkasih sayang dengan siapapun. Ini insya Allah akan berjalan terus di Kabupaten Sintang. Ini kita target untuk awal ini kita garap di perkotaan. Insya Allah nanti keliling. Jadi yang sudah sampai ke saya Pak Haji Chandra ini mohon maaf, itu semuanya ini yang rujukan ini masukan semua. Ini luar biasa ini. Jadi ketika permatanya diambil, batu-batunya ikut semua ini. Ini Ustaz Bahrul Ulum dengan kakaknya juga ini kita bawa. Ini alhamdulillah. Lah belum lagi nanti ada Ustaz Zulkini, nanti kita bisa tampilkan dari yang lain-lain. Jadi kita akan keliling 1 bulan 2 kali Bu Camat. Jadi saya mumpung ketemu Bu Camat ini, mudah-mudahan dalam 1 bulan 2 kali ini Bu Camat bisa hadir. Ini luar biasa Bu Camatnya. NU ini dibarengin. Kalau NU ini dibarengi dengan pemerintah daerahnya, saya yakin NU itu akan jaya, Sintang itu akan makmur. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Maka mohon izin Pak Budamat, jadi nanti 2 kali 1 bulan keliling. Untuk sifatnya pengajian umum seperti ini, untuk kajian yang seperti disampaikan Ustaz siapa tadi ya, yang minta ada kajian di sini. Ada 1 Ustadz dari LDNU yang sudah siap untuk seminggu sekali hadir di Merono ini. Siapa dia? Ustadz Hanam. Mohon berdiri Pak Ustadz, saya kenalkan. Walaupun mungkin sudah kenal. Beliau ini siapa Pak? Nah, anggota PSHT. Beliau sudah ngomong ke saya, insya Allah siap hadir seminggu sekali datang ke sini untuk ngasih ngaji sholat dan seterusnya. Itu bisa dengan beliau nanti, karena ilmu itu bertahap, jangan langsung dikasihkan malam ini nanti kenger. Jadi bertahap. Insya Allah seminggu sekali beliau hadir di Merono ini. Siapa Ustaz ya? Kemarin udah ngomong kalau dicabut lagi saya tidak mau tanggung jawab. Itu pertama. Jadi untuk selanjutnya tadi saya silaturahmi dengan Pak Kiai Mujtahidin, Pak Haji Mujtahidin. Rumahnya saya datang ke sana. Alhamdulillah. Setiap malam ini seminggu 1 bulan 2 kali ini, sebelum berangkat ke titik pengajian habis maghrib, insya Allah ini baru wacana tapi sudah disepakati oleh pengurus takmir. Nanti karena saya dari kemarin malu Ustadz Riki kajian di ini kitab ini, masa saya nyuruh doang kan gitu ya. Makanya saya dengan Ustadz Bahrul tadi sepakat ngadakan kajian kitab yang fikihnya sudah, yang tasawufnya tadi Pak Kiai yang lari kemana nggak tahu itu Pak Nur Wahid. Insya Allah saya akan mengisi kajian hadis kecil-kecilan nanti bertahap di An-Nadirin setiap sebulan 2 kali. Nanti insya Allah diinformasikan. Mudah-mudahan kawan-kawan dari Merano juga ikut merapat. Nanti kita sama-sama ngaji.
yang saya baca Pak Ustadz Bahrul Ulum memberikan keterangan dan seterusnya, nanti Ustadz di di Masuka ini sangat banyak sekali. Jadi enaknya jadi ketua itu begitu Pak, nyuruh. Tapi ini takut kualat, jadi saya ngadakan kajian 1 kali biar gugur ya, tidak hanya nyuruh doang. Yang selanjutnya Bapak Lurah, mana Pak Lurahnya tadi? Bu Lurah ada ya? Ya. Dan tokoh masyarakat, tokoh agama, semuanya yang hadir di majelis ini pada malam hari ini. Bapak Ibu tadi sudah disampaikan begitu banyak oleh Kiai Rizky Komudin ya. Begitu banyak telah disampaikan. Jadi kalau masalah surga, masalah pahala itu mah gampang. Bapak Ibu, untuk lebih meyakinkan lagi sedikit saya sampaikan setelah tadi sekaligus informasi bahwa ketika majelis ini orang datang dari rumah ke sini memang betul-betul niatnya karena kepengen zikir, kepengen ngaji. Allah itu punya malaikat, menciptakan malaikat yang keliling setiap saat, keliling mencari majelis-majelis zikir. Ketika ketemu malam hari ini mampir ke Merano, malaikat itu memanggil kawan-kawannya, wahai malaikat-malaikat sini nih, kalian cari nih. Inilah hajat-hajat kalian yang kalian cari pada malam hari ini. Malaikat datang semuanya. Ketika malaikat ditanya, ngapain mereka, wahai malaikat, umat-umatku itu? Padahal Allah ini maha tahu. Mereka bertasbih kepadamu, bersolawat kepadamu, mencari ilmu, mendengarkan kajian ilmu dan seterusnya, Rob. Untuk apa mereka seperti itu? Ya, ini disampaikan ini di dalam sebuah kitab. Maka yang ujungnya kitab ini nih, bahwa ketika kita kepengen surga, padahal kalau Nabi Adam alaihissalam itu sudah jelas-jelas melihat surga. Kalau kita ini tidak pernah melihat surga, belum pernah, tapi semangatnya minta surga luar biasa. Apalagi kalau kita melihat surga, maka tentu akan tambah semangat lagi untuk meminta surga. Umat ini yang di Merano ini tidak pernah melihat neraka, tapi semangatnya luar biasa minta ampun kepada Allah agar terbebas dari neraka. Nah, Allah Subhanahu wa taala, malaikat ini ketika komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala di ujung hadis ini, wahai malaikat, saksikan oleh kalian, ushidukum qad ghafartu lahum, saksikan oleh kalian bahwa aku telah mengampuni mereka. Mudah-mudahan Bapak Ibu pada malam hari ini di majelis ini tidak satu orang pun yang pulang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bahasanya qad ghafartu, sungguh aku telah ampuni mereka. Ini kata Allah. Jadi luar biasa. Ya Allah, ada malaikat yang usil satu, Pak. Ya Allah, di antara mereka itu ada orang Emparu yang datang ke sini ke Merano ini karena tidak enak. Karena selaku ketua kalau tidak hadir itu tidak enak. Nah, kan begitu ya. Boleh kopi kata Pak Ustadz Bahrul Ulum. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka dalam satu majelis. Mereka dalam satu majelis. La yasqa fihim jalisuhum. Mereka tidak akan celaka karena mereka dalam satu majelis. Harapan saya ketika berjamaah nanti kita keliling di Kecamatan Sintang ini, kita garap di Kecamatan Sintang, insya Allah setiap pertemuan diampuni terus kita tebarkan kebaikan. Insya Allah akan menjadi kecamatan, menjadi kabupaten yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Itu barangkali sedikit program-program dari lembaga dakwah LDN Kabupaten Sintang dalam rangka untuk berkhidmah kepada PCNU Kabupaten Sintang. Nanti kita keliling, program-programnya belum banyak Ibu, tapi nanti insya Allah bertahap akan terus kita mendukung selalu program-program dari pemerintah Kabupaten Sintang ya. Amin Allahumma amin. Itu saja. Dan untuk pertemuan yang akan datang, jadi tanggal 27 Pak Bahrul Ulum ya, tanggal 27, tanggal 26, malam 27 itu kita habis maghrib ngaji dulu di An-Nabirin, kajian hadis.
itu kita sama-sama barangkali jamaah dari sini kita boyong ke Tal 7 desa Batal 10 ya, di tempatnya Masjid Bapak Edi Sunario. Kita soal kepada Surya yang akan mengisi, lagi-lagi kita ambil dari Masuka. Siapa dia? Yaitu Pak Ajengan Kiai Bulkini, insya Allah. Tadi saya ngomong-ngomong, Ustadz ini itu sudah tua-tua, udah sering ngomong di mana-mana. Ganti yang belum muncul ini. Permata-permata ini kita munculkan dulu itu. Nah makanya nanti tanggal 27 insya Allah nanti kita menghadirkan Ustadz Bulkini. Antara Ustadz Bulkini dengan Pak Ustaidin tadi masih itu ya. Tapi beliau siapa tadi? Beliau menyerahkan katanya yang kedua. Gantian insya Allah. Yang jelas dari Masuka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu barangkali ada sedikit program-program yang baru berjalan. Mohon doa restu, mohon dukungan Tuhan ini, mudah-mudahan istiqomah. Yang selanjutnya yang terakhir kali, Bapak Ibu tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di Merano. Saya selaku Ketua LBNU Kabupaten Sintang mewakili teman-teman dari pengurus LBNU mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali kehadiran kami ke sini itu tidak membawa apa-apa, betul Bu? Tidak bawa apa-apa. Tanya Pak Edi Sunario itu selaku Surya, ngasih apa? Tidak ngasih apa-apa. Hanya membawa manusia-manusia ini. Nah ini mudah-mudahan ada berkahnya kita nih. Mudah-mudahan ada berkahnya walaupun hanya bawa orang. Yang selanjutnya LBNU dan PCNU Kabupaten Sintang sangat-sangat berterima kasih atas apapun yang telah dikorbankan oleh masyarakat yang ada di yang ada di Merano. Apapun itu, kata Ustadz Riki tadi, apapun yang berperan, baik bikin kue apa dan segala macam, nata panggung, ngetuk tap, beduk dan seterusnya, ini mudah-mudahan semuanya kebahagiaan. Semuanya kebahagiaan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jadi intinya, kalau untuk kajian di Surau Al-Barokah, insya Allah Ustaz dari LBNU walaupun belum ada gaji, Pak Haji Chandra belum digaji loh ini, tidak ada gajinya. Teman-teman LBNU tidak ada gajinya. Ya, saya datang dari Empang juga bensin sendiri. Jadi ini tidak usah, pokoknya kita bergerak al-harokatu barokah, bergerak terus, insya Allah nanti ada berkahnya. Bang Komen juga saya mohon untuk membimbing ini. Kalau kita berangkat terus, kita ikut seperti ini, ada berkahnya. Berkahnya itu apapun, bisa berbentuk apapun. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, ini semua dari nanti untuk menjawab yang Sohibul Suro. Insya Allah setiap minggu Ustadz Hanan datang ke sini untuk memberi materi fikih, masalah sholat dan seterusnya. Karena untuk tanya jawab ini kayaknya kurang masuk kalau di forum seperti ini. Jadi nanti ada forum khusus, yaitu setiap seminggu sekali tinggal dikomunikasi, Ustadz hadir, nanti ditentukan waktunya kapan, insya Allah hadir ke sini. Nah untuk malam 27 yang akan datang kita ketemu di Masjid An-Nadirin. Insya Allah nanti kita sama-sama belajar. Demikian Bapak Ibu dan para tokoh, para sesepuh semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan. Terima kasih atas segala kesempatan dan segala sesuatu yang telah disampaikan di sini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diangkat dulu, diangkat. Ehonya dikurangi. Bismillah. Cek bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam semoga hidupnya senang, hatinya tenang, pikirannya lapang, urusannya gampang, mudah membayar hutang. Itu yang di dalam amin semangat. Alhamdulillah alladzi arfa'a sifatil kamaliyah wa anzala sifatil jahiliyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi khassa man syaa'a bil malikil hikayah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da ila yaumil qiyamah alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami'il kamalatil ubudiyyah
والذي جعل الإسلام عقيدة وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وحكمة وبنهضة العلماء على أهل السنة والجماعة النهضية وبإندونيسيا دولة مستقلة بPancasila falsafah وبundang-undang dasar asasah وبSabang ila Merauke hatta Aceh walok Sumawe porak-poranda di tsunami wilayah وجعل هذه القرية مشهورة ومحبوبة بالأمة أما بعد فيا أيها الحاضرون الكرام ibu bapak hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Yang terhormat, yang kami muliakan beliau Rais Bapak Kiai Dr. Andes Edi Sunario, mudah-mudahan kita doakan beliau panjang umurnya, amin. Kesehatan badannya, amin. Yang saya hormati, yang saya muliakan beliau Rais Tamkidia, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Bapak Kiai Saiful Anam SPDI, sekaligus selaku pimpinan pengasuh Pondok Pesantren Al-Iman Sungai Kendian. Alhamdulillah Bu, kita merasakan bangga Pondok Al-Iman ini menjuarai MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Barat cabang Fahmil Quran. Amin. Alhamdulillah. Mohon doa dari semua, insya Allah Pondok Al-Iman mewakili MTQ cabang Fahmil Quran ke tingkat nasional. Kita doakan mudah-mudahan beliau selaku pengasuh dan seluruh santrinya dan juga semua pondok-pondok pesantren yang lain bisa muncul al-iman yang lebih banyak lagi. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan nanti santrinya akan tampil di tingkat nasional mendapatkan hasil yang barokah dan manfaat. Amin ya robbal alamin. Yang saya hormati, yang saya muliakan, yang saya hormati Ibu Camat, Ibu Dr. Anda Haja Musrifah, selamat datang Bu, silakan. Silakan Pak. Ibu Camat, yang saya hormati, yang saya muliakan, Ibu Lurah, Bapak Lurah, dan tidak lupa juga Bapak RT. Pada ini tadi saya sempat berbincang-bincang dengan Pak RT berbagi ilmu tentang keluarga, Masya Allah. Beliau ini punya anaknya Pandawa 5, bisa mencetak luar biasa. Ada ilmunya nampaknya. Oh. Jadi nampaknya saya harus sering-sering datang ngopi ke beliau, Pak. Yang saya hormati Ketua LBNU Kabupaten Sintang, Ketua LPPHNU Pak Dicangga, Pak Ustadz Subagidi sebagai Ketua LBNU. Beliau adalah jamaah yang paling jauh dari tempat sana. Kita doakan semoga beliau setiap putaran langkah kendaraan yang beliau tunggangi mudah-mudahan jadi saksi sebagai pengabdian kepada Hadratul Syekh. Amin Allahumma amin. Berhubung beliau rumahnya jauh, nampaknya beliau pengen nginap di sini. Bapak Ustadz Ulung yang saya hormati juga kepada Sekjen PBNU Kabupaten Sintang, Bapak Ustadz Ahmad Safiul. Ada pengurus Wali Songo, Bapak Haji Abdullah. Baik. Pengatur waktu, pembawa acara. Tadi nampak Wakil Wais ya, beliau kemana nih? Pak Ustadz Wahid. Oh, Ibu-ibu, bapak-bapak yang tidak bisa saya sebutkan satu tanpa mengurangi rasa hormat dan taklim saya, aki-aki, nini-nini, semua yang hadir di sini, luar biasa Rano ini. Tepuk tangan untuk Rano. Masya Allah. Mungkin ini adalah kali pertamanya LBNU pengajiannya besar-besaran itu di Rano. Kita doakan semoga semua orang yang mensukseskan terselenggaranya acara ini
yang memasang panggung, yang memasang banner, yang memasang sound system, sampai menata semua. Walaupun hanya bantu sedikit demi sedikit yang iuran konsumsi ini, ya Allah, kita doakan semoga semua yang mensukseskan acara ini dan semua penduduk di sini, ya Allah, semoga hidupnya semakin barokah, mendapatkan rezeki yang melimpah. Syukur-syukur bisa berangkat ke tanah suci Mekah, bisa tawaf keliling Ka'bah, bisa ziarah ke makam Rasulullah di Madinah, pulang dari Mekah dan Madinah bisanya kepin rumah, bisa punya tanah dan punya sawah, bisa punya mobil yang mewah. Kita doakan bapak-bapak biar pada nambah. Amin Bu Camat. Camat doa belum. Nambah duitnya. Oh, nambah duitnya, amin. Ibu-ibu mata duitan. Ya Allah. Ibu bapak dan ya Allah wa yakum ajma'in. Sebetulnya saya tidak pantas Bu berdiri di sini karena masih banyak kiai-kiai yang luar biasa keilmuannya. Di sini juga ada mutiara yang terpendam, yaitu Ustadz Ulum. Beliau itu mutiara yang terpendam yang baru ditemukan oleh LDNU. Masya Allah. Ini luar biasa. Saya kalau ceramah depan Ustadz Ulum, depan abangnya Pak Haji Mujahid ini malu Pak, gak ada apa-apanya ilmu saya. Jadi dikarenakan saya sangat menjaga adab, makanya ceramahnya tidak usah panjang-panjang. Betul Bu? Ceramahnya panjang apa pendek? Ibu senang sama yang panjang? Ceramah, Ibu ceramah. Ibu bapak dan ya Allah wa iyyakum ajma'in, tidak akan banyak yang saya sampaikan. Ini kita masih di dalam bulan Muharram. Bulan apa? Muharram. Bulan insya Allah tanggal 24. Insya Allah tanggal 24 Muharram. Bulan ini Bu, bulan yang sangat luar biasa. Dimana pada bulan ini diterimanya taubatnya Nabi Adam. Nabi Adam ini baca istighfar. Istighfarnya Nabi Adam gimana? Rabbana dhallamna. Oh, hebat orang-orang. Wa illam wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wahai Allah, dhallamna anfusana. Kami telah zalim terhadap diri kami, wa illam taghfir lana, andai Kau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan tidak memberikan kasih sayang kepada kami, lanakunanna minal khasirin, maka pasti kami termasuk daripada golongan orang-orang yang merugi. 40 tahun Nabi Adam berdoa tersebut, taubatnya tidak diterima. Masya Allah. Sehingga Bu, di dalam suatu riwayat ingat kata Nabi Adam gini, di pintu surga tuh ada tulisan la ilaha Muhammadun Rasul. Jadi di surga ada tulisan gitu Bu. Nanti kalau nggak percaya, kita sama-sama rombongan surganya Merano, kita berangkat. Kita bisa nanti di pintu surga, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Nabi Adam ngetan Bu, di pintu surga tuh ada tulisan Muhammad. Kata Nabi Adam, ini nama Muhammad pasti bukan orang sembarangan. Tidak mungkin kalau Muhammad ini orang sembarangan, namanya disandingkan dengan nama Allah. Betul. Di mana-mana kalau ada la ilaha illallah, pasti ada Muhammad Rasulullah. Kalau ada tulisan Allah, pasti ada tulisan Muhammad. Kata Nabi Adam, ini orang Muhammad bukan orang sembarangan. Akhirnya apa Ibu semua? Kata Nabi Adam berdoa sama Allah, ya Allah, dengan berkah nama yang tertulis di pintu surga, nama Muhammad, ampunilah dosaku. Saat itulah dosanya Nabi Adam diampuni oleh Allah. Berkat apa? Berkat tawasul kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam diampuni, tawasul sama Nabi Muhammad. Semua warga Indonesia, semua yang hadir di pengajian ini, warga Merano, semua dosanya pasti diampuni oleh Allah berkat sering membaca sholawat kepada Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi surga ini milik bersama, betul? Jangan menganggap surga milik kita yang beda golongan. Oh, neraka semua, kalian neraka, aku sendiri ahli surga. Ya Allah. Enggak gitu ada? Orangnya datang. Mesti nggak ada.
Surga ini milik bersama. Ini bulan Haram berarti bulan kita memperbaiki kualitas. Gimana nih? Ini tobat ya tobat. Kata Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Syekh bin Abi Bakar bin Salim Al-Hafidh, beliau ulama dari Tairim Hadramaut Yaman. Kata beliau, jangan bosan-bosan bertobat, walaupun dalam satu hari engkau mengulangi perbuatan yang sama sampai 100 kali. Luar biasa. Oleh sebab itu, bu, ikhwah billah hadani Allah wa iyyakum ajmain, mumpung masih di bulan Muharram, saya mengingatkan kepada semuanya, yuk kita sama-sama memperbaiki diri. Ini di sini banyak punya dosa, semua punya dosa. Banyak dosanya, banyak. Banyak yang ngomong pun punya dosa, betul. Semua di sini yang hadir nyun sewu, Pak Kiai, semua Bu Camat, Pak RT, semuanya ini yang hadir tidak ada yang nggak punya dosa. Oleh sebab itu jangan sampai memandang hina kepada siapapun, betul. Kemarin di pengajian di Tembulan, Ustaz dulu menyampaikan maksiatun aw watat dhullan waftiqaran khairun min ta'atin aw watat izzan wastikbaran. Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari beliau menyampaikan dalam hikam, satu perbuatan maksiat yang dapat mendatangkan pada pintu taubat itu lebih baik daripada ribuan kali ibadah tapi dapat mendatangkan pada pintu kesombongan. Kita ibadah berkali-kali, wah sujudnya sampai luar biasa. Ibadahnya berkali-kali, hajinya berangkat ke tanah suci tiap tahun, umrohnya tiap bulan, nyumbang masjid sampai bermiliar rupiah. Tapi kalau misalnya ada pandangan menghinakan kepada orang-orang yang ahli maksiat, maka itu tidak ada apa-apanya dibandingkan orang yang berbuat dosa tapi langsung bertobat kepada Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi apa? Jangan menganggap orang lain hina. Kita itu punya dosa semua, apalagi sama tetangga, betul? Tetangga beli termos, ibu yang mendidih. Tetangga beli sepeda motor, ibu yang keluar asap. Tetangga beli parabola, ibu beli paramek. Tetangga naik mobil mewah, ibu naik angkulan. Bingung mikirin tetangga, ada yang kayak gitu, ada. Yang mana orangnya, yang mana? Ya Allah, sama tetangga, tetangga ada kemajuan, kitanya langsung panas dingin. Masya Allah. Jangan sampai kita semua di sini yang hadir punya dosa semua, makanya jangan sampai merasa diri ini paling hebat, paling suci, Bu. Insya Allah. Ibu bapak hadani Allah wa iyyakum ajmain. Saya jadi teringat nazam yang dikarang oleh Imam Syihabuddin Abdul Abbas Ahmad bin Hasan bin Husain bin Ruslan Al-Ramli Asy-Syafi'i. Beliau dikenal dengan Ibnu Ruslan Asy-Syafi'i, mengarang satu kitab yaitu yang bernama Nazam Zubad, berisi 1080 nazam. Di sana ada 3 bait yang sangat luar biasa. Imam Ibnu Ruslan Asy-Syafi'i menyampaikan dalam kitab Zubadnya, yusibu man ata'ahu bi fadlihi wa man yasha'a qabahu bi adlihi yabiru ma yasha'u ghayra syirki sihi khuludun nari duna syaki lahu iqabu man ata'ahu kama yusibu man asawa yulini ama. Lihat jurus yang kan ku berikan. Pas jarang goyangnya hafal. Imam Ibnu Ruslan Asy-Syafi'i di sana dalam Nazam Zubad beliau menyampaikan, Bu, alhamdulillah. Yusibu man ata'ahu bi fadlihi wa man yasha'u bi adlihi. Allah memberikan pahala pada orang yang taat, pada orang yang ibadah itu dengan fadl, dengan keutamaan rahmatnya Allah. Jadi kita kalau nanti masuk surga semuanya amin. Kalau kita nanti masuk surga itu bukan karena amal ibadah yang kita lakukan. Bahkan suatu ketika Rasulullah bersabda di hadapan para sahabat, kata Rasul, la yudkhilal jannata ahadakum amalu. Kalian tidak masuk ke dalam surga karena amal ibadah yang kalian perbuat. Sahabat bertanya sama Rasul, wala anta ya Rasulullah, wala ana. Apakah engkau juga gitu ya Rasul? Ya, aku juga masuk ke dalam surga bukan karena amal ibadah. Terus karena apa ya Rasul? Illa
ayyataghammadani Allahu bi rahmatihi wa maghfiratihi wa ridwanihi. Kecuali ketika Allah mengucurkan rahmat ridhonya Allah, maka kita masuk ke dalam surga karena mendapatkan keriduan daripada Allah Subhanahu. Lantas di mana keriduan Allah ini berada? Tidak ada yang tahu. Di dalam kitab Nashul Ibad, Imam Syekh Nawawi bin Umar bin Muhammad Al-Bantani Al-Jawi, beliau mengatakan, innallaha katama sittatan fi sittatin. Allah menyembunyikan 6 hal dalam 6 hal yang lain. Yang pertama, katama ridho fit ta'ah. Jadi gak ada yang tahu, Bu. Bisa jadi dengan menerimanya pengajian LDNU di Merano sini, bisa jadi semua warga yang ada di Merano sini masuk ke dalam surganya Allah. Amin. Kata Allah ini kok kenapa? Rombongan Merano dipimpin oleh Pak Karim. Oh, Pak RT mimpin. Ini masuk ke dalam surga. Kalian kenapa masuk ke dalam surga? Kata Allah, kita harus masuk. Kenapa? Karena Allah ridho pada tanggal berapa? 12 September 2020 kami menerima pengajian NU, yang mana NU ini didirikan oleh seorang waliullah, oleh seorang Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dikarenakan Allah ridho sama Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Allah ridho sama pengajian NU, makanya orang yang menerima pengajian NU, Allah ridho sama kami masuk ke dalam surga bersama Bapak RT. Amin Allahumma. Betul? Jadi dalam setiap hal yang baik-baik itu ada ridhonya Allah. Surga itu tidak hanya kita beli dengan ibadah saja. Ada orang yang sedang lewat melihat kulit pisang di tengah jalan. Kulit pisangnya ditendang ke pinggir dikarenakan subul iman, cabangnya iman itu 77. Yang nomor 77-nya itu adalah imatatul ada anit, menghilangkan rasa sesuatu yang berbahaya dari tengah jalan. Dia menendang kulit pisang yang ada di jalan. Allah ridho, dakhalal jannah, masuk ke surga. Amin. Ada orang yang memberikan minuman sama anjing, dikarenakan dia sayang kepada anjing tersebut, diberikan minuman terhadap anjing tadi. Allah ridho, walaupun yang diberikan minumannya itu anjing, tapi karena dia ada rasa kasih sayang pada sesama manusia, Allah ridho, masuk ke dalam surga. Amin Allahumma. Jadi surga itu milik kita bersama. Betul. Makanya kita perbaiki sosial kita. Kita perbaiki, jangan sampai kita membeda-bedakan suku. Jangan sampai kita membedakan agama. Setuju? Jangan sampai kita memandang perbedaan agama. Masih banyak sekali persamaan-persamaannya. Kita sama-sama warga negara Indonesia. Kita sama-sama sebagai makhluknya Allah. Berbeda agama itu hanya sedikit saja perbedaan, tapi masih banyak sisi persamaan antara kita dengan orang yang berbeda agama. Allahumma sholli ala Muhammad. Satu lagi. Gak terasa 15 menit. Bu, ada satu makalah sini. Kun kal yaden wala takun kal udunen. Jadilah seperti kedua tangan, jangan kayak dua telinga. Tak gimana maksudnya? Kalau hidup itu harus kayak dua tangan, jangan kayak telinga. Coba tengok telinga. Seumur hidup yang namanya telinga, gak ada istilahnya telinga kanan datang berkunjung silaturahmi datang ke telinga kiri, gak ada. Ketika lebaran gak ada istilahnya silaturahmi si telinga kanan datang sama telinga kiri. Padahal sama-sama telinga, hanya terhalang oleh satu kepala, betul? Artinya apa? Artinya kita itu sama-sama warga Indonesia. Kita ini sama-sama warga NU. Tidak ada NU blok sini, tidak ada NU blok sana, betul? Ketika ditanya, kamu NU, NU-nya siapa? Jawab dengan tegas, NU-nya Mbah Hasyim. Allahumma sholli ala Muhammad. Sama-sama telinga kanan datang ke telinga kiri, nggak ada kayak gitu. Tapi hidup itu harus seperti kedua tangan. Di mana tangan? Lihat tangan kanan dan tangan kiri. Tangan kanan tugasnya yang baik-baik. Makan pakai tangan, minum pakai tangan, sedekah pakai tangan, jabat tangan pakai tangan, apalagi tanda tangan, terima uang, semua yang baik-baik tidak dilakukan oleh tangan. Tapi gimana nasibnya tangan kiri, ya Allah?
Kasihan banget tangan kiri. Nasibnya tuh selalu di belakang. Bagian cleaning service, bagian cebokisasi. Tapi nggak ada istilahnya si tangan kanan karena selalu mendapatkan hal-hal yang baik-baik. Dia itu sombong sama tangan kiri. Boten. Si tangan kiri walaupun dia selalu berada di belakang bagian cleaning service, nggak ada istilahnya iri dengki sama tangan kanan, betul? Saat si tangan kanan gatel datang, dengan sendirinya si tangan kiri digarukin tanpa harus diundang, betul? Ketika si tangan kiri gatel, si tangan kanan datang, dengan sendirinya garukin tanpa harus diundang. Dua-duanya gatel saling garuk menggaruk. Alhamdulillah. Artinya apa? Artinya hidup itu harus kayak tangan. Yang sekarang menjadi pejabat, yang sekarang hidupnya di atas, jangan sombong sama orang yang di bawah, betul? Nah, yang jadi di bawah, yang rakyat-rakyat ini, jangan iri dengki sama pejabat. Dikit-dikit diomongin di sosmed, dikit-dikit Pak Jokowi dibilangin gimana-gimana, Masya Allah. Jangan sampai iri dengki. Kita itu harus seperti tangan kanan dan tangan kiri. Kata si tangan kanan, kiri yang sabar ya, kamu di belakang terus. Yang sabar kamu di belakang terus kiri, nanti gak apa-apa kamu di belakang. Walaupun kamu di belakang, nanti kalau saya nerima duit, nanti kita jalan-jalan pergi ke mall, kita beli jam tangan, nanti kamu yang make. Betul, Bu? Si tangan kiri mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, tidak sombong, mau berbagi dengan tangan kiri. Tangan kiri mendapatkan jam tangan, hasil yang terima uangnya siapa? Si tangan kanan. Betul? Kita lihat tangan kanan dan tangan kiri tidak sombong, kompak, tidak egois. Coba lihat yang memasang bendera, yang paskibraka. Ketika langkah tegap maju jalan, ketika si tangan kanan maju ke depan, secara otomatis si tangan kiri mundur ke belakang. Betul? Ketika si tangan kiri maju ke depan, secara otomatis si tangan kanan mundur ke belakang. Tidak egois, pengen sama-sama maju. Coba kalau keduanya sama-sama maju, tidak ada yang mau ngalah. Indah tidak? Tidak, harus seperti kedua tangan. Tangan kanan ketika maju ke depan, tangan kiri otomatis mundur ke belakang. Tidak egois, insya Allah. Kalau hidup sudah seperti begitu kan enak, betul? Enak, tinggal sholatnya ditata. Nanti sholat, pertanyaan-pertanyaan sama kiai-kiai kita. Pertanyaan sholatnya apa? Sholatnya dibimbing sama kiai ulum. Ini luar biasa, beliau untuk membimbing di sini sangat cocok. Lanjutkan saja, silahkan. Ya, sholatnya kita ditata, Masya Allah. Jangan sampai apa Ustadz ini saya tuh sibuk ya, sesempatnya sholat dah. Sempatnya maghrib sama isya, ya silahkan maghrib sama isya. Nanti besoknya lagi ditambah subuh, betul? Kita sempatkan, Bu, Masya Allah, karena mati itu tidak pandang usia. Ada yang bapaknya masih sehat, segar bugar, anaknya mati duluan. Ada banyak. Ada yang kakeknya masih sehat, segar bugar, cucunya mati duluan. Ada. Mati itu nggak pandang usia, Pak. Artis mati, Ustadz pun, mati, Ustadz mati, Ustadz wafat. Artis mati. Nike Ardila, Algarisma, Sukma Ayu, Poppy Mercury mati, masih perawan sampai sekarang mati. Mubadir itu orang. Algarisma, Sukma Ayu, Poppy Mercury mati, masih perawan, Masya Allah. Ade Namnung, pemain sinetron, badannya tinggi, besar, gagah, 38 tahun mati. Olga 32 mati. Ricky Jo, penyiar bola, 41 tahun mati. Siapa lagi? Budi Anduk, kawannya Ade Namnung, 40 tahun mati. Jupe 37 mati. Sampai saat itu tersebar kabar di sosial media, katanya si Jupe mati karena terlalu berat membawa beban. Kok pada ketawa? Beban kehidupan. Kan tahu sendiri si Jupe kehidupannya gimana, kasihan pacaran sama orang yang namanya si Gaston. Dihianatin sama si Gaston di Jupe. 37 Jupe. Ustadz Jeffrey Al-Bukhari 40 tahun lebih 3 hari. Habis ulang tahun yang ke-40, 3 hari kemudian UJ naik motor Ninja 600 cc. Ngebut, nabrak pohon palem, kepala kejedot pohon palem, mati.
wafat. Sayyid mati. Kepala kejedot pohon bala mati. Makanya bapak-bapak hati-hati jagain kepala. Karena ada kepala yang kejedot mati, ada kepala yang kejedot hidup. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah ini kita masuk ke dalam bulan Muharram. Bulannya perbaikan. Kalau tidak semua, tidak mampu semaksimal mungkin, sudah. Yang penting kita. Yang penting apa? Udahlah solawatan. Allahumma shalli ala Muhammad. Selawat kok. Nabi Muhammad saat itu pernah didatangi malaikat Jibril. Jibril diriwayatkan dari Imam Ali bin Abi Thalib di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Suatu saat malaikat Jibril datang pada Nabi Muhammad, bilang gini, malaikat Jibril, "Ya Muhammad, innallaha yuqri'ukas salam man taba min ummatika qabla mautihi bi sanatin qubila taubatuhu." Kata Jibril, Muhammad, Allah ini kirim salam sama kamu. Allah itu berpesan, barang siapa yang bertobat kepadaku dari umatmu jaraknya 1 tahun sebelum meninggal, maka Allah akan terima taubatnya. Bagaimana kata Nabi Muhammad? Jibril, janganlah setahun bro, kelamaan tahun. Ditawar sama Nabi Muhammad, as-sanah katsirah li ghalabatil ghaflah wa Jibril, janganlah setahun bro. Kalau bahasa kitanya, janganlah setahun, kelamaan. Kalau setahun ini umatku ini banyak lalainya, betul? Kira-kira ada nggak yang 1 tahun tidak berbuat dosa? Ada? Saya yakin tidak ada. Janganlah setahun Bril, kelamaan. Umat ini banyak lupanya, betul? Karena ibu-ibu sering lupa. Bu, saya mau nanya, kalau melahirkan itu sulit apa, sakit apa enggak? Sakit. Melahirkan itu sakit. Terus kenapa kalau misalnya melahirkan sakit, ibu punya anak lagi? Karena lu lupa, peles enak. Melahirkan itu sakit dikarenakan. Makanya ibu-ibu ini mendapatkan derajat 3 tingkat dibandingkan ayah. Gimana lagunya? Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi. Kata Kanjeng Nabi Jibril, setahun ini kelamaan. Ligolabatil ghaflah wa tulil amal. Umatku ini banyak lupanya dan banyak keinginannya, betul? Belum nikah, pengen nikah. Sudah ada istri 1, pengen nambah lagi istri 2. Terus gak ada puasnya, betul? Gak ada puasnya. Sudah punya motor, pengen punya mobil 2 dan seterusnya. Kata Kanjeng Nabi Jibril, jangan setahun, umatku ini banyak dosanya. Kalau setahun, akhirnya malaikat Jibril balik lagi ke Allah, laporan, ya Allah, ini gimana nih umatnya Nabi Muhammad ini? Gak mau dia setahun, ini gak mau. Kata Allah, gimana? Udah, kurangi. Jibril datang lagi sama Nabi Muhammad, ya Muhammad, tabam matika qabla mautihi bisyahrin qubila taubatuhu. Barang siapa umatmu bertobat sebulan sebelum dia meninggal, maka taubatnya akan diterima. Sama diprotes, janganlah sebulan kelamaan. Al-kathirun, sebulan ini kelamaan, Bril. Kira-kira ada nggak yang dalam 1 bulan kita nggak berbuat dosa? Nggak ada, banyak, termasuk saya semua nih. Dalam 1 bulan ada saja perbuatan dosa, ya Allah. Sama tetangga diomongin, kan saya mau pengajian, ngelihat pakai pakaiannya segini, ya Allah, mau dilihat dosa, nggak dilihat ada. Oh betul, tidak ada kita berbuat dosa dalam 1 bulan, pasti saja berbuat dosa. Kata Nabi Muhammad, Jibril, 1 bulan ini kelamaan. Allahumma shalli ala Muhammad. Wah. Sampai mana tadi? Kelamaan 1 bulan ini gimana? Akhirnya Jibril balik lagi tuh sama Allah. Datang lagi Jibril pada habasumma roja'ah. Jibril datang sama Allah. Kata Jibril, ya Muhammad, man taba min ummatika qabla mautihi biyaumin qubila taubatuhu. Barang siapa yang bertobat dari umatmu jarak 1 hari sebelum meninggal, qubila taubatuhu. Bagaimana kata Nabi Muhammad? Jibril,
al-yaum katsir. Satu hari itu kebanyakan. Betul? Ada nggak yang dalam satu hari nggak berbuat dosa? Tidak ada. Jibril, janganlah sehari. Kebanyakan umatku ini banyak dosanya nih. Betul? Umatku ini fisiknya kecil-kecil, postur tubuhnya pendek-pendek. Beda dengan umatnya Nabi Adam. Nabi Adam tuh posturnya di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah yang dikarang oleh Al-Imam Habib Zain bin Smith. Beliau itu mengatakan Nabi Adam itu tingginya situna ziro'an, 60 ziro'. Satu ziro' itu berapa? 1,5 meter. Berarti dikali 2, 30 meter tingginya Nabi Adam. Masya Allah. Kata Nabi Muhammad, umatku ini posturnya kecil-kecil, fisiknya lemah-lemah, usianya pendek-pendek, sholatnya gak khusyuk. Betul? Ada yang sholatnya khusyuk? Ada yang sholatnya khusyuk? Saya yakin tidak ada. Termasuk yang ngomong gak khusyuk sholatnya. Apalagi pas banyak utang kemana-mana. Cari uang bekas kembalian beli gas LPG hilang, dicari di dalam sholat. Ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiro. Mulutnya mengatakan Allahu Akbar kabiro, tapi pikirannya kemana-mana. Jangan-jangan uangnya di bawah dispenser. Ketika ruku Allahu Akbar, oh kayaknya di atas TV. Ya Allah, sholatnya ada yang kayak gitu, sholatnya ada. Apalagi sholatnya balapan dengan film sinetron Samudra Cinta. Samudra Cinta di Indonesia apa di SCTV? Tahu di SCTV ini. Samudra Cinta. Tahu sendiri Samudra Cinta di mana filmnya. Si Samudra Cinta tuh menerangkan film tentang kisah si Samudra dan si Cinta. Si Samudra tuh punya mantan namanya si Tina. Si Cinta tuh punya mantan namanya si Ariel. Kasihan banget sama si Cinta. Pulang dari rumah sakit, ayahnya tiba-tiba rumahnya itu disita sama pegadaian. Itu tuh akibatnya si Wulan. Wulan itu siapa? Nama aslinya si Laras, punya mantan suami namanya Mas Topan. Si Wulan ini kerja di tempatnya Papa Mi, sedangkan Papa Mi itu adalah ayahnya si Samudra. Akhirnya sampai tersebut bahwasanya rumahnya si Cinta dijadikan sama si Wulan. Ustaz kok hafal? Iya, saya juga nonton. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholatnya ada yang sholatnya khusyuk ada? Gak ada yang sholatnya khusyuk, yakin. Apalagi iklan Samudra Cinta kan lama, ya. Seketika si ibu sholat isya di dalam kamar, si anaknya ngasih komando dari depan TV ngasih aba-aba. Si ibunya sholatnya khusyuk banget. Kenapa khusyuk? Karena iklannya masih lama. Ketika tidak lama kemudian baca doa iftitah, Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi kabiro. Kata si anaknya dari depan TV, Mama iklannya sebentar lagi. Langsung pikirannya amburadul, mulutnya membaca doa iftitah, pikirannya bergelombang kayak samudra mikirin film Samudra Cinta. Akhirnya salah nyebut, salah ngomong. Harusnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Jadi salah nyebut inna sholati wa susuki wa yamaha. Masuk pada rakaat kedua, Allahu Akbar. Kata si anaknya dari depan TV ngasih komando, ngasih apa-apa. Mama iklannya sudah selesai. Allahu Akbar. Senang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada yang sholatnya kayak senang? Ada. Allahu Akbar. At-tahiyyu. Assalamu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jadi tomat. Kata Kanjeng Nabi, ini dalam satu hari pasti berbuat dosa. Sholatnya nggak khusyuk, dosanya banyak-banyak, postur tubuhnya kecil-kecil, fisiknya lemah-lemah. Ini pasti berbuat dosa. Jibril, janganlah sehari kelamaan. Akhirnya Jibril balik laporan sama Allah. Tsumma dhahaba faraja'a. Jibril datang lagi sama Nabi Muhammad. Gimana kata Jibril? Ya Muhammad, man taba min ummatika qabla mautihi bi sa'atin qubila taubatuhu. Barang siapa yang bertobat dari umatmu jarak 1 jam dari dia meninggal, maka diterima taubatnya oleh Allah. Lagi-lagi Nabi Muhammad masih sayang sama kita, Bu. Masya Allah. Sama Nabi Muhammad diprotes Jibril, as-sa'ah katsira. 1 jam itu kebanyakan, Bril. Janganlah 1 jam. Kira-kira kita dalam 1 jam ada aja ya perbuatan dosa ya? Ada aja. Jangan 1 jam Jibril. Akhirnya bagaimana? Yang terakhir malaikat Jibril balik lagi. Kata Jibril menyampaikan pesan dari Allah.
Kata Allah gini, man madha fi jami'i umrihi fil ma'asi walam yarji ilayya bi sanatin aw syahrin aw yaumin aw sa'atin hatta balagha aruhul al-hulquma walam yumkin lahu an nutku wal iktidaru bilisan wa nadama bi qalbi isyhadu anni qad ghafartu lahu. Kata Jibril, Muhammad, ini pesan dari Allah untuk umatmu. Siapa saja umatmu yang seluruh hidupnya digunakan maksiat, dia tidak pernah bertobat jarak setahun, sebulan, sehari, 1 jam sebelum dia meninggal, tetapi saat dia menjelang meninggal, saat sakaratul maut, sebelum ruhnya nyampai ke tenggorokan, dia ada penyesalan dalam hatinya. Isyhadu anni qad ghafartu lahu bi jahi nabiyika. Ketahuilah bahwasanya aku telah mengampuni, saat dia ada penyesalan dalam hatinya. Dikarenakan apa? Allah bukan memandang kitanya, tapi yang pandang Allah siapa? Yang sama Allah dipandang siapa? Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kesimpulannya, surga itu adalah milik kita semua. Amin Allahumma. Bisa jadi dengan adanya pengajian di sini, Allah ridho semua masyarakat warga yang ada di Merano masuk surga. Amin. Oleh sebab itu, ibu bapak hadani Allah wa iyyakum, tidak terasa setengah jam lebih saya berada di sini. Sebelum ditutup, saya akan mari kita sama-sama membacakan 1 kali suratul Fatihah yang kita tujukan untuk kedua orang tua kita. Kita doakan, ya Allah, semoga orang tua kita yang masih hidup, semoga dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diangkat penyakitnya, dilancarkan rezekinya, diberikan solusi untuk setiap masalahnya, dan diberikan jalan kemudahan untuk menggapai cita-citanya. Orang tua kita yang sudah tiada, ya Allah, semoga diampuni segala dosanya, diterima segala amal ibadahnya, diangkat derajatnya di sisi Allah, dan bisa berkumpul dengan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah bi jahi nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ummil Quran wa ila ruhaniyati wa jasadi. Silahkan sebutkan nama ibu dan bapaknya masing-masing. Ila ruhaniyati wa jasadi. Wa usulihim wa qura'ihim wa zurjatihim wa ikhwanihim wa zurjatihim abawayna wa abawaykum wa usulihima lahumul Fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita tutup dengan sama-sama membaca doa untuk kedua. Allahumma ighfirli dzunubi walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli dzunubi waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli dzunubi waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan bahwasanya jangan berputus asa terhadap kasih sayang Allah. Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Pemurah, Allah itu sangat sayang sama umatnya Nabi Muhammad. Bukan karena kita yang hebat, tapi karena Allah memandang utusan kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pesan terakhir, kita perbanyak sholawat dimanapun kita berada. Baca sholawat Jibril Sallallahu Alaihi Muhammad Sallallahu Alaihi Muhammad. Lagi masak, baca sholawat Jibril Sallallahu Alaihi Muhammad Sallallahu Alaihi. Ya, baca sholawat kah? Udah enak-enak, sholawat adem. Sholawat Jibril. Tapi jangan kecepatan baca sholawat Jibrilnya. Nanti salah nyebut. Sallallahu Alaihi Muhammad Sallallahu. Jadi salah nyebut. Sallallahu Alaihi Muhammad. Hidup tenang, insya Allah. Dengan membaca sholawat, hati kita akan tenang. Amin Allahumma amin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Ada 1 buah pantun untuk Ibu Camat. Buah tomat, buah pepaya, buah apel, buah rambutan. Itulah nama buah-buahan. Sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Indonesia